Mau tahu ilmu pitik nodol? Mahal loh ini. Bakal mati enggak? Ya tetap mati. Tetap meninggal dunia. Tetap meninggal dunia. Kalau udah paham begitu, berarti seharusnya kita kan enggak usah ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo itu bahasa Indonesianya apa? Enggak usah berlelah-lelah gitu kan ya. Enggak usah berlelah-lelah, enggak usah capek-capek cari dunia. Tadi saya ngobrol sama Mas Seto. Ini ilmu judulnya pitik notol. Nah, pitik notol. Tahu notol? Gimana? Hah? Coba dipraktekkan. Begini ya. Dengan apa? Dengan paruhnya. Pitik notol. Mau tahu ilmu pitik notol? Mahal loh ini. Pitik itu ayam ya. Notol itu ya ayam mengambil makanannya itu dimakan dengan paruhnya. Mas Seto, hidup ini kan sebetulnya cuman nunggu mati. Hidup ini cuma nunggu mati. Kok sayangnya yang paham itu pitik sama wedhus ya. Ayam sama kambing itu paham. Hidupnya hanya nunggu mati. Karena ayam itu disembelih dimakan manusia. Kambing disembelih dimakan manusia. Dan ayam itu lihat temannya diambil sama manusia, setelah itu tidak kembali lagi ya. Kadang-kadang ya manusianya ya tegel. Ya, tahu tegel tuh bahasa Indonesianya? Tego. Ya tego. Tego itu bahasa Indonesianya apa? Tega. Berarti tega itu dari mana? Tego. Berarti tega itu bahasa Jawa yang di Indonesiakan. Sungguh tega kamu, aslinya tego tenan awakmu. Kan begitu. Nah, ayam tadi kadang-kadang manusia nyembelih ayam di depan ayam yang lain. Betul tak betul? Jadi ayam paham betul dia ini dibesarkan untuk disembelih. Betul? Dikasih makan untuk disembelih, untuk dimakan tadi ya. Dikasih makan untuk dimakan. Ayam paham. Tapi saya belum pernah dengar ada ayam mogok makan. Gak mau aku. Itu majikan yang ngasih makan modus. Modus biar saya besar, gemuk, berdaging, dijual nanti kiloannya mahal. Ayam begitu ada yang bisa dimakan, ya notol. Kalau dikeluarkan dari kandang, kegiatannya ayam apa? Notol. Cari makan, betul ya? Kotak. Jalan lagi, kotak gitu. Ayam. Jangan bilang saya mirip ya. Jadi memang harus dimirip-miripkan kan? Biar kita bisa membayangkan. Itu keluar dari kandang ayam, cari makanan, notol sana, notol, biar besar. Kalau udah besar dia paham, nanti disembelih oleh manusia. Hakadza wedhus. Kambing juga sama. Kambing itu dia nanti kalau besar diapakan? Bahkan sekarang itu yang terkenal kan balibul sama batibul, bawah 3 bulan, bawah 5 bulan. Kambing muda disate enak, sehingga dia baru berapa bulan disembelih sama manusia, dimakan oleh manusia. Paham betul itu kambing. Tapi enggak ada kambing kemudian mogok makan, saya tidak mau keluar cari rumput, enggak ada. Begitu dia dikeluarkan, dilepas dari ikatan, kambing itu bukan mogok, justru kambing itu cari makan. Kenapa? Karena paham dia nanti bakal mati.
Nah karena paham bakal mati dan setelah mati kambing itu tidak ada kehidupan, ayam itu enggak ada kehidupan, maka hidupnya kambing sama ayam menikmati hidup menunggu mati. Menikmati hidup menunggu mati. Lah kok manusia punya akal, punya agama, justru tidak menikmati hidup padahal paham dia akan mati. Tidak menikmati hidup padahal dia paham akan mati. Ya, Beb jangan bilang akan mati, Beb. Tadi kan ayam mati. Kalau manusia ya apa? Sedo gitu, Beb. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Manusia paham dia akan meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia, seharusnya dia menikmati hidup. Seharusnya. Tapi hidupnya dibuat tidak nikmat. Tidak nikmat bagaimana? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalian dibuat lalai karena pengen berbanyak-banyak. Sebetulnya tidur di ruangan 2x2 itu ya nyaman. Betul ya? Nyaman-nyaman saja. Tapi gara-gara pengen tadi ya, pengen lebih besar, pagi, siang, sore, malam itu kerja cuman cari biar bisa beli yang lebih besar. Sehingga hidupnya lelah, capek. Hidupnya lelah, hidupnya capek. Padahal Allah udah ngasih tahu, kamu kapanpun bisa dijemput Israel alaihi salam. Mau malam ini, ayo nih jamaah Ar-Raudhah ini, yakin dirimu bisa pulang dari majlis ini dalam keadaan selamat dari Israel? Gak ada yang yakin. Jawabannya aja, ya malaikat please, walaupun di majlis husnul khotimah tapi yuk jok saiki. Betul kan ya? Walaupun kalau meninggalnya di pengajian itu akan jadi viral atau viral gitu ya, tapi ya jangan sekarang. Jangan sekarang. Saya masih pengen nikah, wong saya belum nikah. Malaikatnya jawab, loh kalau sekarang kan langsung dengan bidadari surga, kan luwe HP. Ayo mulai mikir. Jomblo hati ini mulai mikir, ya bener juga ya. Oh tapi ya lain. Nanti saya nggak merasakan seni ya hidup berpasangan di dunia dengan istri yang kadang begitu, dengan suami yang kadang juga begitu. Kalau bidadari kan nurut-nurut saja. Kalau suami kan ya kadang ngeyel, ya istri ya kadang megelno hati, kan begitu. Ada seninya. Jadi saya pengen panjang umur. Ya, oke, panjang umur. Amin insyaallah. Sehat wal afiat fi taatillah. Amin. Pertanyaannya, bakal mati enggak? Ya tetap mati. Tetap meninggal dunia. Tetap meninggal dunia. Kalau udah paham begitu, berarti seharusnya kita kan nggak usah ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo itu bahasa Indonesianya apa? Nggak usah berlelah-lelah gitu kan ya. Nggak usah berlelah-lelah, nggak usah capek-capek cari dunia. Style kendo. Enak betul ya bapak saya itu kalau nasihati saya. Style kendo aja. Urip ki style kendo, hidup ini style kendo, nyantai gitu. Kerja ya kerja, cari nafkah ya cari nafkah. Ya, tapi style kendo. Jangan kenceng-kenceng, nyantai saja. Karena toh kalau kamu meninggal sekarang, itu nanti hartamu jadi milik ahli waris, nggak dibawa ke kuburan. Maka mulailah berpikir menikmati hidup. Nah, ikhwani rahimakumullah. Lah ayam ini hidupnya bahagianya dengan notol. Nah, nikmatnya ayam, nikmatnya kambing itu tok tadi itu notol tadi, terus ketemu sama anaknya sama pasangannya, selesai. Makanya kambing, ayam nggak berpikir yang lain. Nggak ada kambing kemudian rapat, mari kita selenggarakan atraksi terbang ala ayam. Nggak ada. Kambing berimprovisasi gitu ya. Ya, menyelenggarakan lomba apa undang-undang gitu ya. Ya embek, ya kemudian melahirkan anaknya, main sama anaknya, merumput, ya dan seterusnya. Seperti itu kehidupannya. Lah kita ini dikasih tahu sama Allah Ta'ala,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gak ada satupun yang di muka bumi ini kecuali sudah dijamin Allah rezekinya. Enak toh? Yang ngumumkan Allah loh ini. Bukan makhluk, pencipta yang maha menciptakan. Rezekimu kabeh wis tak jamin. Dah ibadah saja. Enak atau enggak enak? Enak. Lah anehnya ini, tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman ba'dal Jumatan tadi ya, dudukan itu. Ngobrol sama teman-teman saya ngomong begini, manusia ini aneh kok. Dikasih tahu sama Allah, kalau ngantuk suruh tidur, kalau capek suruh istirahat. Betul ya? Kalau terlampau tegang disuruh meregangkan kendori, kan begitu ya? Kalau dia itu apa nih? Wong urip ya, ngantuk turu. Hah? Luwe, ini Mas Rio, bab luwe cocok gitu ya. Kode keras gitu ya. Kalau lapar, makan. Kalau kekenyangan, ya jalan, selesai. Kan gitu aja ya. Terus saya bilang begini lah, ini anehnya nih manusia akhir zaman ini. Mestinya malam itu waktunya tidur, betul ya? Tapi malam gak bisa tidur. Ditanya sama istrinya, kenapa gak bisa tidur? Lah besok tuh saya mikir loh, golek duit kita kondi. Besok tuh saya mau cari uang dari mana? Jadi malam gak bisa tidur karena mikirkan besok cari uang dari mana. Yang model begini ini bener atau bener ini? Keblinger. Salah besar. Lah wong besok kok kamu urus sekarang. Sekarang waktunya tidur, kamu tidur. Besok kamu bergeraklah cari nafkah. Sekarang istirahatlah tidur. Kalau toh kamu punya ide macam-macam, bisa dijalankannya kapan? Besok. Kalau kamu punya keinginan macam-macam, bisa dilakukannya kapan? Besok. Makanya kamu harus bisa ngomong seperti ayam tadi, ya. Wayahe nikmati urip, wayahe turu, selesai. Tidur. Punya hutang. Mestinya hutang itu diapakan? Dibayar. Kan begitu ya? Lah kalau belum ada uang yang digunakan untuk bayar, terus gimana? Diusahakan, betul ya? Diusahakan. Kalau diusahakan nggak bisa, terus bagaimana? Ya dihadapi. Yang ngutangi dihadapi. Lah kalau malam itu nggak tidur mikir utang, padahal bayarnya masih besok. Bayarnya besok, sepanjang malam nggak tidur mikir hutang, padahal bayarnya masih besok. Emangnya kalau dia melek hutangnya lunas? Enggak. Ya udah kamu nggak usah bingung besok bayar bagaimana. Malam ini kamu kalau memang waktunya jamnya ibadahmu tahajud ya tahajud. Jangan ganti mikir utang. Kalau waktunya ibadahmu itu menemani istri, ya kancanono bojomu, ojo melek ngurusi utang. Sehingga apa? Kehilangan nikmat saat ini karena memikirkan sesuatu yang masih nanti dan itu sifatnya sama sekali gak pasti. Jelas? Maksud saya ngomong seperti ini kenapa gitu? Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah saya nggak pengen diri saya dan antum semua seperti orang lain yang lupa kalau hidupnya itu buat setelah mati, sehingga sibuk cari nasi tapi lupa dengan bekal mati. Kemarin itu saya ngomong juga sama ibu-ibu pengajian gitu. Orang hidup itu, sama tamu saya. Orang hidup itu ya makan untuk hidup atau hidup untuk cari makan? Kan makan untuk hidup, betul ya? Tapi sekarang hidup kita untuk cari makan. Padahal untuk hidup hanya butuh sedikit makan. Tapi sekian jam digunakan untuk cari makan. Dan ketika waktunya makan gak bisa, maksudnya gak bisa makan bagaimana? Makannya tergesa-gesa, ya kan ya? Ini ada order, ini mau ada meeting,
Ini mau ada ini sehingga leb-leb gak kroso blas. Mulut ini tugasnya menikmati makan. Allah kasih makanan macam-macam, yang namanya pisang, yang namanya jeruk ya, macam-macam itu nikmatnya di sini. Dinikmati di sini. Lah kalau ini nggak dirasakan kan kufur nikmah namanya. Lupa, ini waktunya mensyukuri. Alhamdulillah, kopi enak. Tadi ngucap alhamdulillah enggak itu? Wah, alhamdulillah, kopinya enak. Alhamdulillah, wah rotinya enak. Alhamdulillah, nasi bungkusnya enak. Kalau dirasakan. Tapi kalau pikirannya mikiri hutang, bisa enggak ngerasakan ini? Nggak bisa. Jadinya rugi atau enggak rugi? Rugi. Nah, jangan sampai hidup kita dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi hanya ngurusi mikir isi weteng, isi perut, mikir mulut, tapi enggak mikir hati. Padahal kalau kita udah mikir hati, hidup itu nikmatnya luar biasa. Maka sungguh hebat ini pitik notol. Karena dia itu diciptakan untuk manusia, dia jalankan tugasnya notol, terus dia kenyangkan, aku mati enggak jadi masalah. Demi manusia, aku siap gemuk dan siap mati. Kan luar biasa. Nah kita tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kalau kita udah nurut sama Allah, Allah nyuruh kita ibadah. Saya mau nanya nih, tolong ya pemirsa, perhatikan baik-baik ini. Allah nyuruh saya ibadah, Allah nyuruh Anda ibadah, Allah nyuruh kita ibadah. Kalau kita nurut sama Allah, kira-kira diurus atau enggak diurus? Diurus atau enggak diurus? Pertanyaannya, selama ini kita paham itu, tapi kita nurut atau kita ragu-ragu? Jawaban ada pada hati masing-masing. Kalau kita yakin kita nurut sama Allah, pasti diurus. Maka kita menjalani hidup ini style kendu.